Halo, Assalamualaikum. Di sini saya akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hegi Aulia Zahra Putri dengan NIM 201510601045. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia dengan judul deskripsi tokoh wirausaha nasional. Saya mengambil tokoh yaitu Bob Sadino yang berasal dari Indonesia. Indonesia bukan hanya kaya akan hasil alam saja, namun juga sumber daya manusia yang kompeten. Ada banyak tokoh terkenal dengan perjalanan hidup inspiratif dari berbagai bidang termasuk usaha. Berikut biografi salah satu pengusaha pangan dan peternak sukses yaitu Bob Sadino. Latar pengusaha nyentrik dengan gaya busana khas baju safari dan celana pendek ini memiliki asli nama Mustafar Sadino. Ia lahir dari pasangan suami istri Sadino dan Itina Soeraputra pada 9 Maret 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Kemudian beliau wafat di Jakarta tanggal 9 Januari 2015. Bob Sadino merupakan bungsu dari 5 bersaudara. Ia menikah dengan Selamis Swejot dan mempunyai 2 anak perempuan bernama Santi Dwirati serta Mira Andiani. Beliau berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya Sadino merupakan seorang guru dan menjadi kepala sekolah. Pergaulannya tentu lebih baik mengingat ayahnya termasuk antenar atau pegawai negeri zaman Hindia Belanda. Ibunya sendiri bernama Itina Soeraputra. Latar belakang keluarga yang mumpuni membuat Bob Sadino tidak sulit mendapatkan pendidikan layak mulai dari SD hingga SMA. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kehidupan cukup memadai dibandingkan anak seusianya di masa itu. Pendidikan Bob Sadino berawal dari SR atau Sekolah Raya Setingkat SD di Yogyakarta pada tahun 1947. Setelah itu ia melanjutkan SMP pada tahun 1950 dan SMA pada tahun 1953 di Jakarta. Setelah lulus SMA, Bob Sadino sempat bekerja di PT Unilever namun hanya beberapa bulan. Kemudian ia mengikuti temannya mendaftar kuliah Fakultas Hukum di Universitas Indonesia sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya dan memilih pekerjaan. Selepas meninggalkan bangku kuliahnya, sebelum lulus Bob Sadino kembali menjadi karyawan Unilever hingga beberapa tahun. Setelah itu ia bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Lyon dan melonceng ke luar negeri. Berikut sedikit ulasan mengenai perjalanan karirnya sebelum sukses. Saat bekerja di pelayaran Jakarta Lyon, Bob Sadino sering melalang buana ke luar negeri terutama Belanda dan Jerman, sehingga kemampuan bahasa asingnya meningkat. Di sana, pergaulannya semakin luas namun selalu merasa tertekan menjadi atasan. Akhirnya, pada 1967, Bob Sadino dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia menggunakan gajinya saat bekerja di Eropa dan warisan orang tuanya untuk membeli 2 buah Mercedes. Lalu, membuka usaha sewa mobil merangkap menjadi sopirnya. Sayangnya, terjadi kecelakaan sehingga kendaraan mewah tersebut menjadi rusak. Kerusakan akibat kecelakaan pada mobil Mercedes miliknya terlalu parah sehingga Bob Sadino tidak mempunyai dana yang cukup untuk memperbaiki. Untuk menyambung hidup keluarga, akhirnya ia memutuskan menjadi seorang kuli bangunan. Saat itu upah harian Bob Sadino sebagai kuli bangunan hanya 100 perak. Tekanan hidup yang ia alami sempat membuatnya depresi hingga suatu hari sahabatnya memberi saran kepada untuk mengobatinya dengan memelihara ayam dan dari sanalah
terciptanya inspirasi berwirausaha ternak muncul. Bob Sadino melihat peluang bisnis dari ukuran telur ayam lokal lebih kecil daripada yang ada di luar negeri. Minimnya modal membuat ia menghubungi sahabatnya, yaitu Sri Mulyana Herlambang untuk mengirimkan 50 bibit broiler langsung dari Belanda. Mengingat bahwa ia bukan lulusan sarjana peternakan, Bob Sadino mempelajari cara mengembangbiakan ayam broiler dari majalah peternakan berbahasa Belanda. Berbekal hal itu, pengusaha nyentrik ini pun berhasil dan menjual telur ayamnya kepada tetangga tempat tinggalnya. Pengalaman hidup di Eropa dan kefasihannya dalam berbahasa Inggris memudahkan Bob Sadino untuk memasarkan telur kepada tetangga yang kebanyakan ekspatriat atau orang asing berkat mempertahankan keuletan penjualan meningkat dari beberapa saja dalam sehari menjadi puluhan kilo. Setelah cukup sukses menjual telur ayam broiler, Bob Sadino kembali sadar terdapat peluang dalam banyaknya sayur mayur serta buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Akhirnya, ia memperkenalkan jagung manis, brokoli, dan melon. Bob Sadino juga menjadi orang yang memperkenalkan cara berkebun secara hidroponik di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan sayuran segar. Padahal saat itu belum ada satupun perladangan yang menerapkan sistem tersebut. Ia pun bekerja sama dengan para petani lokal untuk mengembangkan bisnis camp farm. Akhirnya Bob Sadino mendirikan perusahaan sendiri di tahun 1970 bernama Kim Chicken. Ini merupakan supermarket yang menyediakan berbagai produk pangan import untuk masyarakat Jakarta. Lokasinya berada di Jalan Kemang Raya nomor 35 di ibu kota. Melihat permintaan daging sosis semakin meningkat, Bob Sadino memanfaatkan peluang tersebut untuk mendirikan perusahaan Camp Food pada tahun 1975. Ini merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Produk keandalan yaitu burger, bakso, dan lain sebagainya. Perusahaan Bob Sadino terbilang sukses jika melihat catatan awal 1985 yang menunjukkan rata-rata penjualan sudah konsisten 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran. Bob Sadino tidak berhenti mengembangkan bisnisnya. Kali ini ia merambah bidang properti dengan melakukan kerjasama bersama Agung Sedaya Group untuk mendirikan The Mansion at Kemang, yaitu perpaduan pusat pembelanjaan. Adapun pembelanjaan, apartemen, dan perkantoran. Mansion at Kemang masih satu lokasi bersama Kim Chicken, yaitu berada di Jalan Kemang Raya nomor 35 di Jakarta. Bob Sadino melengkapi gedung 30 lantai dengan ruangan apartemen sejumlah 180 unit dan pertokoan 10 unit. Meskipun telah sukses dan menjadi konglomerat, Bob Sadino tetap menjadi sosok yang ramah dan bersahaja. Pria yang gemar mengenakan busana santai, baju safari, dan celana pendek ini juga dikenal sangat menyukai musik country. Setelah sukses, Bob Sadino juga sering tampil di layar televisi nasional untuk memberikan motivasi. Ia berbagi pengalaman suka dukanya dalam meniti usaha kepada khalayak umum. Berikut beberapa quotes yang pernah terlontar dari pengusaha berpenampilan nyentrik ini, yaitu setinggi apapun pangkatnya, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usahanya, Anda adalah bosnya. Kedua, saya bisnis mencari rugi, sehingga semangat dan jiwa untung bertambahlah rasa syukur. Yang terakhir, di balik harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap. Semoga quotes yang dilontarkan dari pengusaha Bob Sadino bisa membuat kita menjadi orang yang lebih bersemangat.
Sebelum menghembuskan napas terakhir, Bob Sadino sempat menjalani perawatan di rumah sakit Pondok Indah selama 2 bulan. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2015, beliau wafat setelah berjuang dengan penyakit infeksi saluran pernafasan kronis. Bob Sadino sendiri sudah tidak sadarkan diri dalam kurung waktu 2-3 minggu sebelumnya. Selain karena usia lanjut, kondisi memang semakin memburuk semenjak wafatnya sang istri pada bulan Juli 2014. Demikian biografi lengkap salah satu tokoh pengusaha sukses Indonesia, yaitu Bob Sadino. Semoga perjalanannya dalam memulai bisnis dari nol dapat menginspirasi kita semua. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.